Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, langsung saja untuk Mau'idatul Hasanah yang kedua yang langsung akan disampaikan oleh beliau yang kami taati, Habib Ahmad bin Thohir bil Faqih. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus Janabal Karim, pengasuh Pondok Pesantren Pailing, yaitu Kiai Abdul Rahim beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau-beliau diparingi seha wal afiyah fi taatillah, dan juga para kiai yang lain, kiai khosyiin, kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim dari saya. Begitu juga pejabat pemerintah, baik dari TNI, Polri ataupun dari desa, dan juga ikhwanana dari NU, baik dari PCNU Ranting dan juga Ansor beserta Banser yang banyak jaga di luar, para hadirin beserta para hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki asline sing ngundang keliru niki, Pak. Nggih. Kenapa kok keliru? Karena saya biasanya kalau ngisi itu medhureun. Ning dinak re coba kebi. Engkau soro coba tak habis saja. Angguan, tina masih tak beri ngakan, moli yang kok deki. Keliru, Gus Bidin itu keliru itu, ngundang saya keliru. Putranya Yai Rohim ini. Bentar apa mau neng dinari pada tretan. Mau bahasa Indonesia, lihat kayak khosyiin tadi bahasa Jawa halus, nggih. Ada yang bahasa Indonesia tak pate paham bareng lingoreng. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini mengumpulkan kita di tempat ini, para hadirin. Secara zahir memang yang mengumpulkan kita adalah Kiai Rohim, nggih Pak. Beserta keluarga besarnya serta muhibbinnya. Tapi secara batin, secara hakikat, sing ngumpulno kula karo panjenengan jeneng kok Jawa, Pak Keng mon kelero jalo golek nggih. Coba nih seguni daya ba mencoba nggih. Wow mecowo janting Madura. Inilah salbut lah salbut. Tahu sanjang boleh tahun datang kok Pada hakikatnya yang mengumpulkan kita pada saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Kiai Rohim dan juga beserta keluarga besarnya serta panitia semuanya menyiapkan segala-galanya, baik dari ta'am, dari makan, tempat dan lain sebagainya, tapi nek Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan Anda taufik, tak kira iso kumpul sampean, Pak. Nggih, Pak. Meskipun terop sudah disewa, tempat sudah disiapkan, tapi sampean hatinya tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, ya tidak kira so hadir. Nggih. Itu gerakan hati yang ada pada diri kita
digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan, iku jenenge taufik. Ana taufik ana. Hah? Bedanya sama taufik dina. Masa tak ada. Makanya didawuhkan oleh para ulama, inna a'dhama ma nazala minas sama'i ilal ard at-taufik. Sesungguhnya nikmat yang paling besar yang Allah turunkan dari langit ke bumi, nggih menika nikmat sing jenenge nikmat taufik. Sampean diparingi Islam, diparingi iman, disempurnakan dengan nikmat taufik, bisa sholat 5 waktu. Diparingi Islam, diparingi iman, disempurnakan dengan nikmat taufik, bisa sampean puasa di dalam bulan Ramadan. Diparingi iman, Islam, sempurnakan dengan nikmat taufik, bisa hadir ke majelis-majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Amin Allahumma. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan niku para hadirin sangat-sangat dirindukan oleh orang-orang yang soleh. Tiang-tiang sing soleh niku Pak remen dengan hadirnya bulan Ramadan, itu sangat senang. Bahkan didawuhkan di dalam beberapa kitab, gulubus solihin, hati-hatinya orang yang soleh itu mu'allakum bir Ramadan, terus menerus tergantung dengan bulan Ramadan. Kalau belum nyampe bulan Ramadan, 6 bulan menjelang bulan Ramadan, orang-orang sing soleh niku para hadirin minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, selama 6 bulan. Kemudian setelah keluar dari bulan Ramadan, bulan Syawal, terus tekepe mencari Madura, apa mering dina selo, nggih. Cari Madura tekepe ro Pak. Nggih. Sampai 6 bulan berikutnya, mereka orang-orang soleh memohon sama Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan memohon ibadah di Ramadan ini diterima, 6 bulan selanjutnya memohon supaya dipanjangkan umur sampai Ramadan yang selanjutnya. Artinya hatinya orang soleh itu mu'allakun bir Ramadan, terus menerus bergantung dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan niki para hadirin bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang penuh dengan barokat, maufirah dan lain sebagainya. Mon akhir-akhir bulan Ramadan, Pak. Nek tiang sing soleh niku nangis para hadirin. Nggih. Akhir-akhir bulan Ramadan, kalau orang yang soleh, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini mulai masuk akhir sudah. Ya, 15 kedua ini, setengah bulan yang kedua ini sudah mau masuk yang akhir. Apalagi nanti 10 akhir, 10 hari yang terakhir. Para aulia niku nangis, Pak. Qasidah muadda ya Ramadan fi wada'atillah ya Ramadan, be nangis. Kalau sekarang kan kadang yang baca tidak paham be arti ini. Madda biru keruan deh ya. Padahal lo sompek asli nabara tretan. Asli dari artinya itu muadda tuh, ya Allah selamat tinggal wahai bulan Ramadan, fi wada'atillah ya Ramadan, dalam titipannya Allah Subhanahu wa taala wahai Ramadan. Nangis Pak, wong biyen niku Pak. Apalagi sampai masuk 5 hari terakhir, bonare nangis. Tiang cendono nggih padha nangis pisan kadang. Tapi sebabnya tidak padha. Nggih. Mari traweh, nangis Allah, merioyo. Jajan sik ndak ono ndek pawon iki ya apa. Bojo kaya banteng.
Mulai ke Roma jajan tade soduk bibine nerede remer ya. Nggih, Pak. Kata orang kurus-kurus, Pak. Manusia terdolimi. Istrinya gemuk-gemuk, nah itu berarti. Bun, kalau orang dulu nangis berarti, bukan nangis karena takut suara persiapan lebaran belum ada, boten karena khawatir Ramadan datang lagi. Kalau Ramadan bentahun teko, Pak. Setiap tahun hadir Ramadan. Tapi yang dikhawatirkan Ramadan yang akan datang tapi dia sudah dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur kabeh. Amin Allahumma. Lah ini yang ditakutkan para hadirin. Makanya ngumpung masih ada jogo para hadirin, tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Khosyiin berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar ambek haus tok. Nggih. Dan berapa banyak dari kita ini yang melalui lewat Ramadan tidak ada khatmatan min qiraatil Quran, tidak ada. Quran tidak hatam. Hatam kalau web darusan. Kalau darusan kan urunan, Pak. Nggih. Sampean darusan hatam. Mestinya jangan cuma darusan di masjid. Di rumah punya bacaan Quran. Haddim min qiraatil Quran. Punya bagian dari bacaan Quran di rumah. Nah di masjid-masjid, di langgar. Darusan zaman akhir ini. Nggih. Sampean kan tahu sendiri. Kalau di Probolinggo kayak gini, Pak. Sing nyekel mik loro, sing limo dek buri rebutan tahu berontak. Tak tahu meneng cendono, insyaallah padhe. Paling saraan paling. Padhe wei. Coba dendi. Nggih. Padha. Ya padhe lah. Sing siji maca, Pak. Karena sudah seperti itu macamnya, yang baca pun tidak konsen. Bismillahirrahmanirrahim. Nyekel mik nggih. Neng budi, budi tahu berontak dotong makan neng budi lah. Nogosari, gedang goreng, nggih. Yang baca letolian melolo, Pak. Nggih. Mata abu ambu nak kana neng budi dong kok dak leren-leren mangan gedang ini, aku ngaji tok dak oman kok iki. Letolian lho pada treton. Akhire pesan tak ngaji dibanterno digetno, Pak. Kemudian setelah selesai makro, karena tidak ada yang ngiteni, darusan itu mestinya ada yang baca, ada yang mendengarkan, ada yang mengkoreksi bacaannya. Lah kalau satu megang mic, satu tok, yang lain di belakang, masuk darusan, Pak. Itu kontes baca Quran, bukan darusan. Nggih. Mocos itu. Para Pak Makro karena takut keding datang ke PTM mega. Pateni meke nyeluk, wis eme iki ganti-ganti. Dateng situ, Pak. Sing siji mari hataman tahu berontak. Teko pedes para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Salbut bacana, Pak. Lah bukan yang seperti itu. Termasuk min adwiyatir ruh, dijelaskan para hadirin, dan itu su'ila ba'du sholihin adwiyatir ruh, obatnya hati. Salah satunya adalah qiraatul Quran bitadabbur. Tombok ati iku 5 sak wernane kan gitu, Pak. Ya, yang pertama adalah maca Quran angen-angen sak maknane. Engko tau le ngari. Sing ngak bitongan pas deh. Ada tak melo kok. Mohon. Yang pertama adalah baca Quran dengan menghayati maknanya. Nggih, Pak. Apa sih nak dah? Celah oleh berkat ki ngabas ruwa sampean. Yang pertama obat hati itu obat ruh min adwiyatir ruh adalah qiraatul Quran bitadabbur. Baca Quran dengan tadabbur.
Baca, Pak. Sampean kalau bisa baca dengan maknanya itu afdol. Kalau tidak bisa para hadirin, ya hadirilah majlis-majlis taklim, karena majlis-majlis taklim itu termasuk cerminan dari Al-Quran. Nggih. Baca. Kalau baca jangan saenake. Ojo sing penting hatam. Nggih. Kadang darusan demikian juga, salah lase maca ngak ruwet wong situng keburu. Ada apa roh? Maca apa roh? Nggih. Takon. Kenapa kok kesusu? Balapan di masjid liane, Pak. Langgar wetan oleh biro wisan. 15 juz. Waduh, sini masih 10 ini. Ngoco wis. Keburu, Pak. Padahal ada pialan nah. Masa bede mari Ramadan pas bede lomba pemenang lomba qiraatul Quran. Masjid Pailing dapat predikat wis maghrib dah. Saya ngajak Yeno betal. Kurang berapa ini maghrib? Takut telam bus. Nggih, masih jauh. 5:30. 5:30 beretan. Cendono 5:30 lebih 5. Kan Pasuruan lauk dia, lauk sana deh Pak. Nggih. Lauk boleh seguni gunung dia, lauk dinar. Pun. Makanya baca Quran para hadirin. Nggih. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Quran itu akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat kepada orang yang membacanya. Baca, Pak. Kalau baca jangan sekedar baca. Semua itu ada adabnya. Mon baca Quran apa boleh eroma. Mon yang masjid, kalau di masjid sampean kan teratur bacanya. Pakai baju juga bagus. Nggih, kadang yang disayangkan di rumah seadanya. Kadang beretretan sarung tak salin sekali seminggu. Nggih. Kelampih punya recoret nah. Padahal sampean baca Quran yang ada di hadapan Anda itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang terlalu takdim sama orang, sama Allah Subhanahu wa taala kurang. Sampean ketemu saya aja mungkin sampean bertamu ke saya, bertamu ke dalamnya ke Rohim, bertamu ke dalamnya ke Khosyiin, pakai kaos, pakai coretane isi napa ndak sampean? Hah? Pang. Pang lho yo. Kota apa? Maling ngajum ya umpama. Nggih. Pasnya sowan teng daleme ke Rohim. Ndak isin sampean. Hah? Todus, mak ngerti todus. Todus tak todus, Pak. Nggih, tabu singletan melolo. Nggih, dateng ke Gus Rohim singletan melolo sampean. Nggih, celana ngari ya. Nggih. Tak todus, mun tak todus gila wah. Lah tapi kenapa sampean di hadapan Allah baca Quran saenaknya, Pak? Kadang cuma kaos banyak tulisannya dak salin seminggu. Nggih. Pakai sarung welek soro para hadirin. Padahal kalau ke resepsi sampean pakai baju bagus subhanallah. Nggih. Pakai pakaian yang rapi. Baca Quran seadanya. Kadang jur ngejur ya sapa nah. Nggih, penal ning tembok baca lho ya dur nyandur para hadirin. Tadi agak apa Quran nabi sampean, Pak? Ada adabnya baca. Yang bagi liqari'il Quran ayyura'il adab. Hendaknya bagi orang yang membaca Quran itu hendaknya menjaga adab-adabnya. Pertama, kalau bisa istiqbalil kiblat. Ngadep ke kiblat. Di mana kiblat dinar? Bisa. Kasanggi. Ngadep kiblat. Duduk yang betul. Okay. Kemudian fokus di dalam bacaannya. Okay. Jangan tiap baca ada apa lewat berhenti. Nggih. Itu Quran aja baca Quran aja tidak boleh, Pak. Apa boleh? Mohon bejeng sampean. Nggih.
Berapa banyak orang sholat para hadirin? Allahu Akbar. Ya meskipun kita, kalau saya ini tidak khusyuk Pak. Mun saya lain tak tahu kok. Kiai-kiai tak tahu. Mun gula bi sampian deh. Potongan gula bi sampian Pak Budi, ada saya khusyuk lebih deh. Nggih. Dah ono sing khusyuk sampeyan nek sembayang. Hah? Apa meneh sing godhong-godhong? Aduh. Tak kira khusyuk sekali minyak larang, Pak khusyuk dari dimmer wah. Allahu Akbar. Subuh nek ibu-ibu sembayang Allahu Akbar. Masa apa mariki iki? Minyak larang, anu larang, sembarang larang, ngecok haram ndek remer ya. Nggih. Tak mungkin khusyuk. Sekek laki kadang pada masjid bojong, Pak. Allahu Akbar. Kebetulan sholat di sebelahnya jendela pojok. Ono wong lewat sepeda motoran. Mare assalamualaikum. Sebelah takon. Yo saya sebelah lo tak genagi. Ya jare yang bojong tanyain. Sopo mang lewat? Boh, iki kan sembayang pisan sebelah, Pak. Lepas ada gendeng ngedhuwur, jawab pas. Oh, Pak Sukardi kan. Lho kok sumerap Pak jek sampean bojong? Nggih. Kemudian tanya, masa Pak Sukardi? Pak Sukardi kan sepedanya merah itu, Honda 80. Cek gelak suaran, enggak Vario Mas. Iya Vario Neyanto. Tahu bi sepeda-sepedaan siapa tahu. Berarti kan bojong deh iya ngelerek deh iya Pak. Ya meskipun ndak khusyuk, ojo soro-soro para hadirin. Juga itu sholatnya kita, apalagi bacaan Quran. Mestinya kita baca Quran aja khusyuk para hadirin. Baca yang betul. Kita harus sadar siapa yang diajak bicara kita waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baca, Pak. Al-Quran akan mengangkat derajat orang yang membacanya. Kalau Anda kok tidak bisa baca Quran, sampean mau tak bisa baca Quran, Pak. Jok sampai beji ke orang saya baca Quran. Bapak-bapak sing pun sepuh-sepuh banyak generasi tua itu ada yang tidak bisa baca Quran kan enten Pak. Nggih. Mau neng Probolinggo, mau neng Dina, ya beda balik. Beda. Coba ngacung. Kalau sampean tidak bisa baca Quran, jangan sampai ketidakbisanya sampean, ketidakmampuannya panjenengan membuat Anda itu benci sama Al-Quran. Jangan. Kalak Quran, Bapak. Mau tak bisa baca deh. Mau tak bisa baca. Kalak Quran, ngalak wudu, ambil wudu sampean, ambil Quran. Sampean pegang, hari ini buka halaman pertama. Karena sampean tidak bisa baca, teguh tok Quran loh, teguh. Lihat. Bonjong kuan ya ibadah ya, nadratul Quran ibadah. Nggih ya. Kayak hosyuin. Teguh. Tapi hati harus punya rasa menyesal. Pernah suatu saat Pak, ada cerita nah, malembian yakin. Pernah suatu saat ada salah seorang pemuda ziarah atau ke rumahnya temennya, bukan ziarah kubur, bukan. Ke rumahnya temennya. Pulang dari rumah temennya, ada salah satu pemakaman umum, nggih. Dia lewat di situ karena ini orang soleh Pak, orang soleh. Lewat ada cahaya di kuburan itu Pak. Ada cahaya. Dilihat. Cuman lambek, mau cuman setia kan cahaya, ya cahaya na Mas Yahya ria di tukang syuting ria. Nggih. Kula Mas sering kraksan tahu bi ria. Saya kula teman ngesene Mustarsidin nek kesenyuti. Pon. Napanya mana? Kalau sekarang terang mungkin dari lampu, nggih. Kalau sampean di tengah kamar kok bercahaya mukanya ya berarti kan main HP sampean, Pak. Mun cuman setia. Nggih. Mun cuman lambek kayak kitabnya Imam Nawawi pernah bercahaya para hadirin. Di dalam ruangan yang gelap, kitab-kitabnya Imam Nawawi mengeluarkan cahaya. Termasuk ini. Lewat kuburan enten cahaya, Pak. Dilihat sama anak muda yang soleh ini, loh cahaya dari mana itu? Akhirnya pulang. Beberapa hari selanjutnya lewat lagi tetap bercahaya. Akhirnya penasaran, loh
Itu cahaya dari mana? Nggih. Karena kuburan zaman lambek tak engak setia. Kalau kuburan zaman biyen niku pokok kasih maesan ndak ono jenenge, Pak. Kalau sekarang kan lengkap ki. Ono sampean meskipun banyak namanya itu jangan dibaca, Pak. Makruh. Nggih. Bisa mendoifkan hafalan. Cek bocah sampean kadang absen. Sunarto, Sukardi. Ya bos kepi bocah kepi sampean. Bener kepi Fatihah saking genggu. Nggih. Lah ini para hadirin akhirnya dikasih tanda, Pak. Cahaya itu kasih tanda batu sama anak muda ini. Supaya apa? Besok mau ditanyakan sama juru kuncinya. Siapa yang meninggal ini? Kok bisa keluar cahaya waktu malam? Akhirnya keesokan harinya ketemu juru kunci ini, Pak. Pak, siapa bang juru kunci ini? Pak To. Pak To ini kuburannya siapa, Pak To? Oh, orang biasa ini. Ndak, bukan ustadz, bukan santri, bukan kiai, bukan ulama, wong biasa iki tani. Lah iya siapa? Kuburannya siapa? Oh ini kuburannya Pak Suwanto sana rumahnya itu. Akhirnya didatangi ketemu sama almarhumah ketemu sama istrinya almarhum. Keluar nenek tua. Bu sampean istrinya Pak Suwanto? Nggih, enten bene Pak Suwanto Pak ning kitab bene Suwanto nggih. Are contoh Gun. Nggih. Jadi saya nyama Suwanto tak usah GR sampean. Nggih. Pon. Akhirnya keluar istrinya tanya, "Sampean bener istrinya itu?" "Iya." "Apa amal suami Anda?" "Waduh, suami saya tani. Enggak punya amal istimewa, enggak punya. Enggak baik qiraatul Quran. Wah, suami saya buta huruf. Suami saya enggak pernah nyekel tasbih wiritan boten, cuma sholat 5 waktu di masjid, habis itu pulang, tani, pulang. Ke masjid, tani, pulang. Wes iku tok. Hadir majelis enggak sempat, sibuk sama sawahnya. Coba Anda dulu. Coba Anda telaah lagi. Akhirnya bojone cerita, Pak. Suami saya itu buta huruf, tapi kalau malam habis sholat tahajud, suami saya itu ngambil Quran. Suami saya ngambil Quran, dibuka tiap lembar Quran itu. Hari ini buka 1 lembar, nangis Pak. Jadi nangis. Apa yang diucapkan? Istrinya dengar. Ya Allah, sampai seusia ini saya belum bisa membaca Al-Quranmu ya Allah. Betapa menyesalnya saya Allah. Nangis Pak. Nikah. Karena kemuliaan ini, kecintaannya dengan Al-Quran, kuburannya bersinar berarti. Makanya yang tidak bisa baca Quran, teguh Quran luah. Empian kadang salah tak bisa mecah. Seneng masjid aja gojain. Sopo darusan iki? Kok ndak enak suarane? Sampean kok ndak moco, boten saged kula bebo kentang re. Nggih. Lah ini, kalau sampean ndak bisa, mestinya seperti itu, Pak. Nggih. Timbulkan kecintaan kepada Al-Quran. Sampean baca sama nangis, ya Allah. Tidak usah baca, karena tidak bisa. Ya Allah, sampai seusia saya semacam ini, saya masih belum bisa membaca kitabmu, ya Allah. Nangis, Pak. Kemudian, karena Anda tidak bisa, kalau rizkinya banyak, perbanyak memberi Al-Quran kepada anak-anak yang mondok, anak-anak yang sekolah di madrasah, anak-anak yang ngaji dan lain sebagainya. Insya Allah kencer maca Quran ki oleh sampean. Jangan sebaliknya wis dak iso maca gremeng nek ana wong maca Quran, Pak. Nggih. Kek suwe niku darusan niku sampai jam 10 sik anu. Nggih. Lah ini tidak bagus ini. Makanya baca Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Mudah-mudahan semua yang hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang repot ya baik panitia ataupun keluarga dari Gus Rohim, mudah-mudahan semua yang usahanya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih banyak, dengan balasan yang berlipat-lipat. Ala hadin niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mungkin ini saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.